Hai adik-adik, hari ini kakak akan membahas tentang laju reaksi. Laju reaksi merupakan pembahasan kimia kelas 11 SMA. Laju reaksi. Reaksi kimia berlangsung dengan laju yang beraneka ragam. Ada reaksi yang berlangsung cepat dan ada reaksi yang berlangsung lambat. Reaksi perkaratan logam merupakan contoh reaksi yang berlangsung lambat. Reaksi pembakaran kembang api merupakan reaksi yang berlangsung cepat. Reaksi bom yang meledak merupakan reaksi yang berlangsung cepat. Cepat lambatnya proses reaksi kimia yang berlangsung dinyatakan dengan laju reaksi atau kita simbolkan dengan V dengan satuan molar per detik. Di mana dalam sebuah reaksi kita tahu bahwasanya reaktan itu berada di sisi kiri dan produk itu berada di sisi kanan. Di mana pada awal reaksi, reaktan itu berada dalam keadaan maksimum dan produk dalam keadaan minimum. Jadi di dalam grafik laju reaksi kita ketahui bahwasanya produk itu berada di bawah ya. Pada mulanya berada di bawah dan reaktan pada mulanya itu berada di atas. Setelah bereaksi, reaktan yang berada di atas akan semakin berkurang dan produk yang dari bawah yang akan semakin bertambah. Reaksi berlangsung, produk akan semakin banyak dan reaktan akan semakin berkurang. Jadi kita tahu bahwasanya dalam laju reaksi ya ini. Laju reaksi mempunyai definisi berkurangnya jumlah konsentrasi reaksi per satuan waktu atau bertambahnya jumlah konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Di mana rumus laju reaksi adalah VA itu artinya laju reaksi A itu sama dengan min delta A per delta T. Kemudian VB sama dengan min delta B per delta T. Kemudian VC sama dengan plus delta C per delta T. Mengapa VA dan VB negatif? Itu karena menandakan bahwasanya mereka berkurang ya. Jadi kita tahu bahwasanya tadi yang sisi kiri itu akan berkurang dan sisi kanan akan bertambah. Jadi yang kanan itu kita tandai dengan positif dan yang kiri kita tandai dengan negatif. Di mana V itu adalah laju reaksi, delta A, delta B, dan delta C merupakan konsentrasi ya. Konsentrasi masing-masing ya, di mana A dan B itu adalah pereaksi dan yang C yang berada di sisi kanan itu adalah hasil reaksi. Delta T merupakan perubahan waktu positif dan negatif, menunjukkan mereka negatif menunjukkan berkurang dan positif menunjukkan bertambah. Semoga adik-adik paham ya. Di mana contohnya adalah 3H2 ditambah N2 menjadi 2NH3, di mana laju berkurangnya konsentrasi H2 per satuan waktu kita bisa sebutkan VH2 sama dengan min delta H2 per delta T. Kemudian laju berkurangnya konsentrasi N2 per satuan waktu Vn2 sama dengan min delta N2 per delta T. Mengapa H2 dan N2 negatif? Karena mereka berdua berada di sisi kiri. Laju bertambah konsentrasi NH3 per satuan waktu bisa kita simpulkan VNH3 sama dengan delta NH3 per delta T itu kita positif. Karena NH3 berada di sisi kanan dan artinya dia bertambah. Perbandingan laju reaksi itu sama dengan perbandingan koefisien, di mana H2 memiliki koefisien 3 dan N2 memiliki koefisien 1 dan NH3 memiliki koefisien 2. Di mana V-nya itu jika kita bandingkan VH2 dibanding VN2 dibanding VN3 sama dengan 3 banding 1 banding 2 sesuai dengan perbandingan koefisien. Selain itu, persamaan laju reaksi memiliki rumus juga ya. Rumus untuk laju reaksi adalah K sama dengan A kali delta X kali B kali delta Y. Dan rumus ini itu tergantung juga ya. Rumus ini tergantung juga. Ini adalah untuk yang memiliki orde 2 ya. Jadi kalau memiliki orde 2, di sini kita ketahui di mana laju reaksi memiliki rumus
A kali A pangkat X kali B pangkat Y, di mana yang dipakai itu hanya reaktannya aja ya. Jadi produk C dan D-nya itu tidak ikut ke dalam reaksi. Di mana K itu sama dengan tetapan laju, X itu namanya orde atau tingkat reaksi ya, tingkat reaksi A, di mana Y itu adalah orde atau tingkat reaksi terhadap reaksi B. Kemudian A dan B itu adalah konsentrasi ya, ingat ya, konsentrasi sudah dibahas di konsep mol ya, dimana M itu adalah molar, rumusnya M itu sebenarnya N per V ya. Oke, jika reaksi tunggal maka hanya sisi kiri saja yang masuk ke dalam rumus ya, sisi kanan tidak ikut. Jadi yang sisi kiri hanya terdapat A, kita masukkan A pangkat X, P dan K kali A pangkat X. Ingat, untuk rumus laju reaksi yang dipakai itu hanya yang sisi kiri atau reaktan ya. Kakak contohkan soal ini ya, contoh soal ya. Jadi di dalam contoh soal, misalnya jika lo ditanya tingkat reaksi ya, jadi kok tingkat reaksi itu bisa kita simbolkan X dan Y ya. X dan Y. Oke, dimana untuk tadi rumusnya itu adalah V. Rumus laju reaksi sebenarnya sudah boleh kita tulis ya di awal ya. Rumus laju reaksi itu adalah K kali A pangkat X kali B pangkat Y ya. Dimana kita menuliskan simbol kotak ya. Itu artinya konsentrasi. Dimana V-nya itu sama dengan, dimana kita ambil yang sisi kiri ya. Di dalam soal ini yang dipakai itu yang sisi kiri itu adalah NO dan BR ya. Jadi kita tuliskan NO dan BR. Kita tuliskan K kali NO kali BR. NO pangkat X dan BR pangkat Y. Oke. Jadi yang pertama-tama caranya itu adalah pakai perbandingan ya. Untuk soal laju reaksi kita pakai perbandingan. Cara yang pertama itu adalah kalian pakainya adalah untuk mencari yang NO, orde ya, tingkat reaksi orde, kita boleh nama lain dari tingkat reaksi itu namanya orde ya. Jadi orde terhadap NO ya, orde NO. Orde NO itu V1 ya, kita tuliskan V1 per V2 sama dengan K kali, kita cari yang sama BR ya, kita cari gimana yang BR yang sama ya, itu adalah ini. Jadi kita pakai persamaan 1 dan 4 ya. 1 dan 4 kita tuliskan 0,1 per 0,2 pangkat X dikali 0,05 per 0,05 pangkat Y ya. Jadi ini kalau sama nanti dicoret. V1 dan V2 nya itu berarti 6 dan 24 ya. Jadi kita tuliskan 6 per 24 sama dengan K dan K nya kita coret juga. Berarti tersisa setengah pangkat X ya. Dimana 6 per 24 itu seperempat ya. Seperempat sama dengan setengah di pangkat X. Berarti X nya nanti dapat 2 ya. Baru kita cari yang B. Untuk yang B ya, orde BR2 ya, orde BR2 itu adalah mencari Y ya. Jadi kita cari yang sama, kita pakai persamaan 1 dan 2 ya. Persamaan 1 dan 2, mengapa? Karena persamaan 1 dan 2 sama ya dia ya, nanti bisa dicoret ya. Jadi sistemnya pakai gitu caranya. V1 per V2 nya itu adalah 6 per 12, dicoret setengah, sama dengan 0,05 per 0,10 itu setengah juga ya. 0,05 kali 100, 5 per 10 ya. Kali 100, 5 per 10 ya. Berarti Y nya dapat 1 ya.
Jadi nanti bisa dimasukkan rumusnya jadinya V sama dengan K kali NO pangkat X. X-nya 2, BR-nya pangkat 1. Oke, untuk orde totalnya itu tinggal ditambah saja, berarti jawabannya adalah 2 tambah 1 ya. Orde totalnya itu adalah 2 tambah 1 jadi 3, X dan Y-nya udah dapat, X-nya itu 2, Y-nya 1 ya. Persamaan laju reaksi untuk yang D ya, jawabannya adalah ini. Untuk ketetapan laju reaksi itu tinggal dimasukkan aja ya sebenarnya ya. Oke adik-adik, saya lanjutkan kembali bahwasanya tadi kita sudah dapat X dan Y-nya. Orde untuk X dan orde Y-nya kita udah dapat. Kemudian orde total sudah dapat juga. Jadi orde X-nya kita dapat 2, Y-nya dapat 1. Orde totalnya itu tinggal ditambah, jadinya orde totalnya itu adalah 3. Kemudian untuk D ya, jawaban yang D itu dia tanya persamaan laju reaksi ya. Persamaan laju reaksi itu ditulis dengan V sama dengan K buka kurung NO ya. Kenapa NO? Karena NO dan BR itu berada di sisi kiri ya. Jadi NO dan BR itu kita pangkatkan sesuai dengan koefisiennya saja. NO itu di pangkat X karena X yang kita dapat 2, jadi kita pangkat 2 saja, BR 2. Y-nya kita dapat 1, jadi pangkat 1, jadi begini saja. Jadi yang dia tulis ada persamaan laju reaksi. Jadi begini saja jawabannya. Untuk yang E, yang dia tanya itu adalah K ya, tetapan laju reaksi. V, kita untuk mencari yang E, kita tinggal masukkan untuk yang D aja ya. Kita tulis yang D dulu. BR pangkat 1 ya. Jadi V-nya itu tinggal adik-adik masukkan salah satu ya. Jadi untuk gampangnya itu adik-adik tinggal ambil percobaan pertama di mana laju reaksi. Laju reaksi itu menandakan V. Laju reaksinya 6, kita tuliskan 6 sama dengan K kali NO. NO nilainya adalah 0,1. 0,1 di pangkat 2, BR-nya adalah 0,05 ya. Di pangkat 1. Jadi 6 sama dengan K kali, ini ada 10 min 1 ya, pangkat 2. Ini adik-adik boleh tuliskan 5 kali 10 min 2. Berarti 6 sama dengan K kali 10 min 2. 10 min 2, 5 kali 10 min 2 ya. Saya sambung di sini saja yang E. Berarti 6 sama dengan K kali 5 kali 10 min 4 ya. 6 bagi 5, 6 bagi 5 ya. 6 bagi 5, 10 min 4 itu sama dengan K. Berarti 6 bagi 5 itu 1,2 kali 10 pangkat 4 ya. K-nya ya. 10 min 4 kalau mau pindah ke atas itu jadi positif ya. Jadi jawabannya adalah 1,2 kali 10 min 4. Oke adik-adik, untuk pembahasan mengenai laju reaksi, soal-soalnya nanti kakak akan buat soalnya lebih banyak dan pembahasannya lebih banyak ya. Saya harap adik-adik bisa mengerti ya adik-adik. Jadi untuk pembahasan laju reaksi kebanyakan menggunakan perbandingan ya. Oke, sekian pembahasan mengenai laju reaksi. Terima kasih.